welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang 5 rekomendasi anime shoujo yang aku bakalan rekomendasiin ke kalian. Dan aku tidak pernah mention di video anime aku yang lain. Oke, rekomendasi nomor 1 yaitu adalah Kono Onto Tomare. Sebenarnya ini bukan ke shoujo-shoujo yang lebih terpaku kayak, tahu kan kalau misalkan kalian nonton kayak sport gitu ya, terpakunya sama sport. Ini nggak terpaku sama a whole sekolah thing gitu, tapi ke ekskul. Kalau Kono Onto Tomare ini mereka terpaku ke ekskul Koto kayak begini. Ekskul Koto ini kalau di Sunda kecapi ya kali ya, kecapi gitu. Soalnya kan dipetik kayak begini. Kan kalau harfa begini, ini kan begini. Itu kayaknya kecapi kalau di kita. Nah, nggak tahu kenapa ini pertama aku lihatnya itu dari YouTube. Terus tiba-tiba muncul di explore aku lagi scrolling biasa normal kayak gitu. Terus tiba-tiba muncul, kok lucu gitu. Akhirnya aku tonton. Ada 2 season. Dan kalau misalkan ada 3 season aku nggak sabar buat nonton. Ini termasuk ke anime baru karena baru season 2-nya itu baru 2019. Mereka tuh langsung gitu loh, dari season 1 ke season 2 itu langsung cepat gitu. Nggak kayak Haikyuu yang kita harus nunggu banyak lama, berbulan-bulan. Nggak, Kono Onto Tomare itu dari season 1 ke season 2-nya itu nggak terlalu lama. Tapi nggak tahu nih, dari mau ke season 3 nih kok agak lama gitu ya. Tapi aku bener berharap ada season 3 karena konfliknya belum selesai sepenuhnya, mereka belum ke nasional ya gitu deh. Oke, ini menceritakan 2 lead-nya itu adalah Kudo Chika sama Satowa. Siapa Satowa? Bentar. Oh iya, Satowa aja pokoknya. Si Satowa ini dia jenius main koto, sementara si Chika ini dia kakeknya adalah pengrajin koto. Konfliknya remaja banget, tapi nggak bosenin. So aku bener-bener rekomendasiin ini ke kalian. Anime yang kedua adalah Rikeiga Koi, apa ya? Aku lupa. Pokoknya nanti aku kasih ini di sini. Posternya di sini, kalian bisa cari sendiri. Itu kayak orang science gitu. Ini bukan ke shoujo yang sekolah gitu, bukan school SMA, SMU gitu, bukan. Ini ke kuliah di mana mereka sebenarnya itu punya di ruang penelitian gitu, penelitian science. Mereka ini geek gitu semua. Dan dia lucu banget, bahkan sampai jatuh cinta aja dia pengen membuktikan secara ilmiah gitu. Jadi selama ini tuh sebenarnya nggak boring sama sekali. Kita tuh kayak lebih ke ini orang gila parah gitu ya. Mau kencan aja dia ngitung rutenya, ngitung berapa lama dia di sana, waktu, kecepatan, jarak tempuh gitu ya Allah. Itu keren banget sih, sampai dia adanya konflik bahwa apakah bener aku suka sama kamu atau enggak, atau ini cuma ya ketertarikan gara-gara kita selalu di tempat yang sama dan ya udah gitu. Tapi ini kayak bener-bener science, jadi bisa dibilang nerd science, cinta, dan mereka ingin membuktikan benarkah itu cinta atau bukan gitu loh. That was really cool and I like it so much. Cuma berapa episode gitu, 12 episode gitu, dan itu lucu banget sih, parah. Anime yang ketiga adalah Gekan Shoujo Nozaki-kun. Sebenarnya agak ini ya, kalau soalnya aku pernah mention Gekan Shoujo Nozaki-kun ini di beberapa video anime lama gitu, tapi nggak se hype itu yang aku ngomonginnya. Gekan Shoujo Nozaki-kun ini dia terpakunya di si
Nozaki Kungnya yang ternyata, padahal ya, yang ternyata adalah komikus shoujo manga. Shoujo manga itu romance manga gitu, yang clean gitu loh. Dan sebenarnya nggak ada orang yang bakalan ngeh bahwa si Nozaki Kunnya ini pembuat shoujo manga, karena dia tinggi gitu ya, dia di ininya tuh tinggi, ganteng gitu, dan banyak banget di sana scene-scene yang lucu, parah, sampai kalau keinget oh iya gitu. Dan nggak terpaku sama si Nozaki Kung sama si siapa pemeran utama ceweknya itu, tapi banyak juga side couple. Ada si pangeran bunga, ada si pangeran yang ternyata cewek, ada orang teater, ketua teater yang dia sebenarnya ganteng tapi sayang banget dia nggak bisa role di dramanya karena dia terlalu pendek. Ya ada juga orang basket yang jatuh cinta sama suara senpainya yang bahkan kelihatannya tuh amburadul gitu. Nozaki Kung ini ada di Netflix, kalian bisa langsung nonton. Anime keempat, Okami Shoujo Tokuro Oji. Kalau di ininya Wolf Girl with Black Prince. Oji, yang aku tahu Oji itu adalah raja. Dengan kemampuan bahasa Jepang yang tidak seberapa ini, saya tahu Oji itu adalah raja. Itu juga sebenarnya lucu sih. Jadi si pemeran laki-lakinya ini dia kayak orang populer, ramah, tapi ternyata untuk si Wolf Girl-nya dia sama sekali tidak ramah. Jadi suatu hari gitu ya, si pemeran ceweknya itu jalan-jalan dan dia pengen ya iseng aja, terus ketemu cowok gitu ya, tiba-tiba dia jepret cowok itu yang ternyata si pemeran utama laki-lakinya itu. Nah si pemeran ceweknya ini nggak pengen dia dianggap lame gara-gara dia nggak punya pacar dengan teman-teman barunya di SMU gitu. Dan ternyata akhirnya dia bilang, oh enggak ini pacarku. Mereka berdua kayak, what, nggak mungkin, ini kan Oji sama gitu. Oji sama tuh raja gitu ya, ini kan si raja gitu. Enggak kok ini bener. Dan ternyata mereka satu sekolah. Disitulah penderitaan si Wolf Girl keluar, tapi akhirnya mereka saling jatuh cinta and it was really good for me. Ada berapa episode? 12 kalau nggak salah, kalian bisa nonton sendiri. Yang selanjutnya sebenarnya ini aku agak bimbang mau masukin yang Watakoi ni Mizukashii atau Kimi ni Todoke atau Keicho wa Maid sama. Tapi sepertinya aku sudah decide ini. Aku akan menyingkirkan dua anime itu dan aku akan memberikan Watakoi ni Mizukashii sebagai daftar yang terakhir. Ini sebenarnya aku udah nonton ini 2-3 kali gitu loh, saking asiknya. Jadi untuk terjemahannya itu Love is Hard for Otaku. Untuk kalian-kalian yang nggak tahu otaku itu apa, tapi nggak mungkin sih ya kalian nggak tahu otaku apa. Otaku itu kayak kalau di Indonesia disebutnya wibu. Jadi mereka yang suka banget sama anime gitu, tapi ada juga yang suka ke game gitu. Nah, inilah animenya. Dan ini nggak shoujo banget sih. Shoujo itu kan lebih cenderung ke SMA live gitu kan. Kalau Wotakoi ni Mizukashii ini latarnya adalah perkantoran, dimana mereka itu satu kantor, satu department gitu. Dan ya, dan ternyata si pemeran utama cewek dan cowoknya ini mereka temen dari kecil gitu loh. Dan sementara si couple second lead couple nih gitu, mereka itu
suka-sukaan dari SMA, kayak tsundere gitu loh, kayak gimana ya, ya gitulah. Jadi katanya sayang tapi ribut mulu, awet rajet gitu kalau bahasa Sundanya mah, kayak gitu. Lucu banget sih, karena ya untuk beberapa orang ini kayak sebagai penyegaran gitu loh. Nggak semua yang shoujo manga atau romance manga yang clean itu ada di school aja gitu, tapi ternyata di tempat kerja atau di kuliah juga ada yang kuliah tadi ya, itu di Keigakoi, apa tuh depan belakangnya, pokoknya aku nanti disebutin lah ya. Nah, kalau misalkan yang Watakoi ni Mizukashi ini sebenarnya salah satu debut anime di mana aku mulai nonton anime. Which is baru setahun atau hampir 2 tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya aku nonton anime ini dari kecil, nonton Detektif Conan, iShield 21, terus Cooking War yang dulu ada di Space Tune pas aku masih kecil gitu, masih SD. Terus ya banyak sebenarnya, tapi yang cuma di di TV aja, nggak yang secara khusus aku nonton di mana gitu. Dan ini salah satu yang aku suka. So itu aja 5 rekomendasi anime romance clean menurut aku. Kalau kalian punya daftar yang lain, kalian bisa langsung komen down below, and I will see you on the next video. Bye bye.